Halo pemirsa, tim Thomas Cup akan menghadapi Cina di laga final sore nanti mulai pukul 16. Saya Aulia Wardani, inilah seputaran news yang selengkapnya. Pemirsa, 1 dari 10 orang senior yang diperiksa dalam kasus kematian mahasiswa STIP Putu Satria Ananta ditetapkan sebagai tersangka. Arogansi senioritas melatar belakangi pelaku menganiaya korban. Sabtu malam jenazah taruna STIP Putu Satria Ananta, korban penganiayaan senior, dibawa keluarga usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Isak tangis mengiringi kepulangan jenazah. 10 orang saksi telah diperiksa, salah satunya ditetapkan sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan terungkap arogansi senioritas melatar belakangi pelaku TRS taruna tingkat 2 menganiaya korban. Motif, motifnya tadi kehidupan mereka nih, kehidupan senioritas. Kalau bisa disebutkan mungkin ada arogansi senioritas. Karena merasa tadi mana yang paling kuat, dan ada kalimat-kalimat itu. Ini juga nanti mungkin ini menjadi bagian yang sangat titik tolak untuk melakukan penyelidikan yang lebih. Sebelumnya kasus serupa dengan motif yang sama juga telah beberapa kali terjadi di kampus yang berada di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Aksi pungli di lokasi wisatawan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Pelaku diamankan mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Aksi pungutan liar di lokasi wisata Curug Boreal Desa Cibadak, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini viral di media sosial. Pelaku langsung didatangi polisi dan aparat desa mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Saya tidak bakalan mengulang hal pungutan liar itu, karena yang di video viral itu adalah saya tidak bakalan mengulang lagi karena di mata hukum itu salah. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku meminta sejumlah uang pada wisatawan karena mengaku jalan yang dilintasi milik orang tuanya. Di video viral itu dia yang membuat pungutan liar terhadap wisatawan, dan dari masing-masing wisatawan itu dia memungut kurang lebih 10.000 dari wisatawan. Selain menyampaikan permohonan maaf atas pungli ini, pelaku juga menandatangani surat pernyataan akan diproses secara hukum jika kembali berulah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Mantan pemain bulu tangkis Indonesia Haryanto Arbi optimis tim putra bulu tangkis Indonesia bisa kembali merebut Piala Thomas. Kalau tim Thomas, saya rasa peluangnya sangat besar karena dengan persaingan yang ketat ini, tim kita dengan komposisi yang kuat juga seperti tim China, ya saya rasa memang berimbang, tapi saya tetap optimis tim Indonesia bisa merebut kembali Thomas Cup. Pemirsa, laga final antara tim Uber Indonesia dan Cina baru saja selesai dengan skor 3-0 untuk kemenangan Cina. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga menggelar nonton bareng yang dihadiri masyarakat umum. Seperti apa keseruan di sana? Saudara rekan kami Ayu Pratiwi. Selamat siang Ayu. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Aulia dan juga pemirsa, situasi nonton bersama yang digelar di Kemenpora sangat terasa, sangat membara sekali. Hal ini terlihat dari para supporter yang dari awal hingga akhir permainan terus menggemakan suara Indonesia bisa, Indonesia bisa. Dan memang dalam gelaran nonton bersama ini langsung dihadiri oleh Menteri Pemuda dan juga Olahraga beserta dengan jajarannya. Begitu juga dengan ratusan supporter yang sudah datang untuk membela timnas dari berbagai kalangan. Dan memang hingga akhir acara tadi di pertandingan ketiga, yaitu dalam seri tunggal kedua yang dilakukan tadi, memang cukup menarik perhatian sekali Aulia dan juga pemirsa, di mana Indonesia dan Cina terjadi balap membalap, susul mensusul, walaupun memang dalam permainan set pertama Indonesia lebih unggul. Namun di set kedua
permainannya langsung disalip oleh Cina sehingga di set ketiga terjadilah salip menyalip untuk angka. Namun naasnya Indonesia kembali menelan kekalahan dan skor akhir saat ini adalah 3-0 di mana 3 diraih oleh Cina dan 0 diraih Indonesia. Dan meskipun memang saat ini tim Uber dari Indonesia sudah mengalami kekalahan, namun tenang saja kita masih mempunyai harapan untuk tim Thomas nanti yang akan berlaga tepat di jam 4 sore dan memang di Kemenpora sendiri hingga nanti sore masih mengadakan nonton bersama. Nantinya para supporter bisa memasuki ruangan dari jam 3 sore dan nanti setelah itu bisa melakukan nonton bersama di jam 4 sore. Dan nanti juga yang akan hadir dalam nonton bersama ini nanti masih akan dihadiri secara langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga beserta dengan jajarannya. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporannya. Pemirsa, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan berbendera Malaysia saat menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Seluruh ABK dan juga nahkoda kapal ternyata warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan Malaysia karena tergiur dengan upah yang besar. Petugas patroli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan asing di zona pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kapal patroli Kementerian KKP memburu kapal penangkap ikan berbendera Malaysia saat akan kabur ke perairan lepas di Selat Malaka. Para awak kapal sempat menghalangi petugas dengan menjatuhkan jaring pukat trol ke arah kapal patroli Hiu 01 milik Kementerian KKP. Dari hasil pemeriksaan awal, seluruh ABK dan nahkoda kapal tersebut adalah WNI yang merupakan warga Kisaran dan Medan Belawan, Sumatera Utara. Mereka mengaku bekerja dengan Tekong Malaysia karena mendapat upah yang lebih tinggi. Para pelaku ini rata-rata masuk ke Malaysia juga tanpa dokumen ya. Mereka secara ilegal juga, kemudian bekerja di kapal Malaysia ini dengan mengharapkan gaji atau upah yang jauh lebih tinggi ya. Menurut pengakuan nahkoda kapal, ia mendapat upah hingga 6 juta rupiah untuk sekali trip berlayar. Sedangkan para ABK mendapat upah 2 hingga 3 juta rupiah. Para pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Dermaga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Korban penipuan program sejuta rumah di Maluku mendapat pendampingan dari RPA Partai Perindo. Korban diduga ditipu oleh sejumlah oknum kementerian, PNS, dan pegawai BUMN. Warga Ambon, Betty Pati Kaihatu, mendapat bantuan hukum dari RPA Perindo atas kasus dugaan penipuan program sejuta rumah oleh oknum Direktorat Jenderal Kementerian ATR BPN dan oknum pegawai BUMN. Dugaan penipuan terjadi pada perjanjian kerjasama pelaksanaan pembangunan rumah sederhana bersubsidi untuk pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Wanita berusia 67 tahun ini mengaku dirugikan hingga 800 miliar rupiah dari perjanjian kerjasama pembangunan rumah sederhana sehat sebanyak 4.000 unit. Yang terjadi adalah bank pelaksana mencairkan dana itu, dia mencairkan dana itu, sedangkan dia tidak melakukan atau tidak memproses data daripada konsumen ini. Jadi mereka mencairkan, itu merupakan satu perbuatan tindakan pidana. Yang kami lakukan, kami akan segera somasi pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan kasus yang telah diceritakan oleh Ibu Betty. Yang ketiga, kami akan berupaya untuk langsung bertemu dengan Bapak Presiden, Kapolri, dan pimpinan Kejaksaan Agung secepatnya dalam minggu-minggu ini. RPA Perindo berkomitmen mengawal kasus ini yang juga melibatkan oknum PNS dan pegawai BUMN hingga tuntas. Dari Jakarta, Syahreza Zangki, Muhammad Firmansa, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di seputar iNews Siang. Pemirsa, Ditjen Bea Cukai menjadi sorotan bertubi-tubi setelah sejumlah kasus tagihan bea masuk viral belakangan ini. Setelah kasus bea masuk sepatu, action figure hingga alat musik untuk sekolah luar biasa, kini muncul curhatan artis Cakra Khan yang mengaku ditagih bea 21 juta atas pembelian jaket seharga 6 juta rupiah.
Dirjen Bea Cukai lagi-lagi menjadi sorotan. Baru-baru ini penyanyi Cakra Khan curhat melalui media sosial X atas kasus kepabeanan yang ia alami. Dalam unggahannya, Cakra Khan mengaku didenda 21 juta rupiah atas pembelian jaket yang hanya seharga 6 juta rupiah. Ia bahkan ditagih terus-menerus oleh perusahaan ekspedisi. Padahal ia mengaku sudah melampirkan invoice pembelian sesuai prosedur. Tidak mau membayar denda yang dinilainya tidak masuk akal, jaket Cakra Khan saat ini masih ditahan. Sebelum cuitan Cakra Khan, 3 kasus keluhan warganet soal bea cukai juga viral. Pria pemilik akun Radika Altaf mengaku membeli sepatu bola dari luar negeri seharga 10 juta, namun dikenakan bea masuk 31,8 juta. Belakangan terungkap besaran bea masuk itu merupakan denda karena perusahaan ekspedisi tidak mencantumkan harga real dalam berkas pengiriman. Kasus lainnya, konten kreator Medi Renaldi yang mendapat kiriman hadiah mainan robotik dari sebuah perusahaan di luar negeri. Meski tidak membeli mainan tersebut, ia tetap diminta melampirkan invoice senilai 27 juta rupiah. Kasus lainnya, seorang warganet mengeluh setelah puluhan alat bantu belajar tunanetra yang merupakan hibah dari Korea Selatan tertahan di bea cukai sejak 2022. Bahkan ia diminta menebus barang kiriman tersebut senilai ratusan juta rupiah. Bertubi-tubi dikeluhkan warganet, Ditjen Bea Cukai dinilai tidak masuk akal dalam menerapkan aturan kepabeanan. Kasus ini pun membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani turun tangan, menyelesaikan satu persatu kasus tersebut, termasuk membebaskan puluhan alat bantu bagi SLB tanpa dikenakan bea masuk. Dalam kasus hibah untuk SLB ini, saya telah meminta kepada Bea Cukai untuk segera menyelesaikan masalah ini, termasuk kebutuhan di dalam kelengkapan dokumentasi dan juga perlakuan bea masuk yang bisa dikecualikan untuk barang hibah, apalagi untuk keperluan sekolah luar biasa. Bea Cukai Soekarno-Hatta akan menyelesaikan pada hari Senin nanti dengan pihak sekolah luar biasa dan diharapkan ini akan selesai. Ramai menjadi sorotan, Dirjen Bea Cukai juga berjanji akan memperbaiki layanan secara internal dan eksternal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sate dan mie menjadi menu makanan populer di masyarakat Indonesia. Kami akan ajak Anda melihat keseruan festival kuliner sate dan mie di sebuah pusat belanja di Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Galuh Pandu di sana. Selamat siang, Galuh. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih keseruan atau keramaian di sana dan apa saja menu favorit yang ada di sana? Ya, Aulia dan pemirsa, seperti surga bagi para pencinta kuliner, festival kuliner dari Dapur Kuliner Nusantara hadir untuk warga Jakarta dan sekitarnya, memberikan berbagai macam sajian kuliner yang bisa memuaskan untuk perut-perut Anda yang kelaparan, apalagi di siang hari ini. Dan ada sekitar 60 tinen dengan beragam jenis makanan, baik dari kuliner Nusantara, kuliner Thailand, kuliner Korea, hingga Singapura hadir di sini, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan. Nah, ada beberapa tenan juga yang ramai dikunjungi oleh para warga yang ada di sekitar sini, dan terlihat di belakang saya juga sudah mulai ramai untuk menikmati sajian santap siang di festival kuliner persembahan dari Dapur Kuliner Nusantara. Tapi apa sih yang sebenarnya membuat warga tertarik untuk datang ke sini? Coba kita bertanya dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak, boleh ngobrol sebentar? Namanya siapa? Cici. Kak Cici, kenapa sih Kak Cici tertarik untuk datang ke festival kuliner ini? Karena saya suka jajan ya Mbak. Iya, suka jajan sih. Jadi awalnya ya pengen main aja kan, apalagi ini weekend jadi main. Tapi tahu informasi kalau hari ini sampai tanggal 12 nanti itu ada festival kuliner, tahu informasinya dari mana? Sebenarnya kalau di sini tuh kayaknya hampir tiap minggu deh Mbak ada. Jadi suka berubah-berubah gitu. Oh, ini karena Cici suka kuliner pemirsa, jadi suka jajan-jajan di sini, suka datang ke sini gitu. Jauh nggak rumahnya dari sini? Enggak sih, nggak terlalu jauh. Tapi apa jenis kuliner yang lagi dicari di sini? Di sini yang ketemunya aja paling jajanan-jajanan ringan sih Kak. Oh, jajanan-jajanan ringan. Tapi kalau makanan favorit apa tuh? Apa ya? Kayak semuanya enak sih Pak. Ada mie, aku suka mie. Suka mie juga ya, makanya menikmati mie ya. Tapi melihat bahwa periode ini ada festival kuliner dengan tema sate, mie, grill, dan juga barbeque, tanggapannya seperti apa?
tanggapannya. Ya, aku suka makan jadi enak-enak aja sih Kak, gimana ya? Berapa lama Mbak Cici bisa menghabiskan waktu di sini untuk menikmati sajian kuliner di sini? Bisa lama sih Kak, kan sekalian jalan-jalannya mungkin bisa sejaman atau lebih gitu ya. Oke. Sambil nongkrong-nongkrong gitu sama temen. Oke, Mbak Cici makasih banyak atas waktunya. Selamat menikmati sajian santap siangnya. Dan itu tadi pemirsa, festival kuliner ini digelar dari tanggal 1 hingga 12 Mei dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buat Anda para pecinta kuliner silakan datang ke sini dan nikmati beragam kuliner yang ada di sini dari sate, mie grill dan juga barbecue. Kembali ke Anda, Aulia. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan menikmati wisata kuliner. Pemirsa, terletak di tengah hutan yang asri, air terjun Ulu Petanu di Kabupaten Gianyar jadi incaran wisatawan. Para wisatawan bisa menikmati kesejukan air terjun. Anda harus menyusuri jalan setapak di tengah hijaunya pepohonan menuju air terjun Ulu Petanu di Banjarbayat, Desa Kedisan, Tegalang, Kabupaten Gianyar. Keasrian alam dan jernihnya air terjun Ulu Petanu tak hanya menjadi incaran wisatawan domestik namun juga wisatawan mancanegara. Dalam sehari, Ulu Petanu dikunjungi 300 hingga 500 orang. Selain mandi dan berenang, para pengunjung bisa bersuah foto. Ini karena kita mempertahankan kealamiannya yang ada gitu. Karena mungkin ini yang membuat unik di samping air terjun yang ada di Bali. Artinya semua tamu yang datang ke sini memang dia itu senang sih karena memang dia di sini itu kayak masih natural. Untuk dapat menikmati sensasi keindahan alam dan asrinya air terjun Ulu Petanu, pengunjung cukup membayar tiket masuk seharga Rp20.000. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anda juga bisa memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat baik dari daerah nasional maupun internasional melalui portal inews.id. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Aulia Wardani bersama tim yang bertugas mengucapkan tetap semangat dan sampai jumpa.